Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti akan kembali dibuka untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023. Dapat dikatakan sebagai seleksi yang tertutup ya, yang mana nanti untuk formasi yang kedepannya akan dibuka. Berikutnya nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini nggak semua ini bisa melakukan pendaftaran, baik itu CPNS, P3K guru maupun juga P3K teknis serta P3K tenaga kesehatan. Setelah formasi dibuka ke depannya, maka bisa melakukan pendaftaran dan berikutnya harus lulus seleksi administrasi ya. Setelah mendaftar ini lulus verifikasi berkas atau seleksi administrasi, dan kedepannya langkah selanjutnya kalau misalkan daftarnya itu adalah CPNS, tentunya setelah lulus seleksi administrasi ini ikut seleksi kompetensi dasar. Setelah itu dilanjut seleksi kompetensi bidang, dan setelah kita lulus maka kita bisa diangkat menjadi CPNS. Kemudian untuk P3K setelah seleksi administrasi dinyatakan lulus, berikutnya mengikuti seleksi kompetensi ya. Yang mana untuk P3K semua sama, untuk teknis, guru maupun kesehatan itu adalah seleksi kompetensi, terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga seleksi wawancara. Nah, berikutnya kira-kira apa sih syarat utama untuk guru, nakes, dan teknis pada pendaftaran P3K dan CPNS tahun 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di tahun 2023 di sini seperti yang dijelaskan oleh Pan RB beberapa waktu yang lalu, bahwasanya di sini untuk arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023 itu mengusung 4 arah kebijakan. Untuk yang pertama ini adalah fokus pada pelayanan dasar ya. Nah, fokus pada pelayanan dasar, yang dimaksud dengan pelayanan dasar itu adalah yang langsung berbenturan berhadapan dengan pelayanan masyarakat. Yaitu yang pertama adalah guru ya. Nah, guru ini jelas yaitu langsung berinteraksi dengan masyarakat ketika mengajar murid, kemudian berinteraksi dengan orang tua siswa dan lain sebagainya. Ini menjadi fokus utama untuk guru ini. Kemudian juga untuk tenaga kesehatan itu juga serupa, berhadapan dengan masyarakat langsung. Kemudian untuk teknis juga, teknis itu juga berhadapan dengan masyarakat. Kemudian dengan seoptimal mungkin ya. Jadi fokus pada pelayanan dasar, guru, tenaga kesehatan dengan seoptimal mungkin. Ini adalah nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah non ASN. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah terdata pada data pendataan non ASN itu kita cukup lega, dikarenakan di sini menjadi fokus utama untuk penyelesaian sesuai dengan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah diberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital ya, dan juga data saintis secara terukur. Yang mana di sini adalah dimasukkan dalam yang ketiga, yaitu merekrut CPNS secara sangat selektif. Jadi tetap meskipun di tahun 2023 ini kebanyakan P3K, tetap pemerintah akan membuka merekrut secara sangat selektif ya untuk calon pegawai negeri sipil. Kemudian untuk yang keempat, yaitu mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk saat ini apapun dalam kehidupan kita itu sangat erat kaitannya dengan digital ya. Nah, ketika dulunya misalkan saja kita ingin bepergian ke pasar itu berjalan kaki atau naik kendaraan umum, maka kita bisa memakai digital juga, memesan Grab atau mungkin juga ojek online. Nah, kemudian juga dalam birokrasi ASN itu juga hal tersebut juga sangat dipertimbangkan untuk perekrutan di tahun ini. Selanjutnya di sini juga disampaikan, yaitu disampaikan untuk kebutuhan CASN tahun 2023 yang merupakan penyampaian dari Kemenpan RB ya. Yang mana untuk pusat ini adalah untuk CPNS ini dibuka, memang ini adalah untuk formasi pusat ini adalah 24.419. Kemudian untuk CPNS yang dibuka ini adalah di bidang kehakiman, kemudian bidang kejaksaan dan bidang intelijen. Kemudian untuk P3K ini buka untuk pusat yaitu di 56 ribuan. Untuk di daerah ini membuka 3. Jadi untuk di daerah tidak membuka seleksi CPNS termasuk guru juga, dikarenakan tetap berfokus yaitu pada pelayanan dasar, yaitu di sini guru, nakes dan juga teknis ya yang dibuka di daerah ini. Untuk guru ini adalah 580.202, kemudian nakes ini adalah 327-an sekian.
Kemudian untuk teknis 35 ribuan untuk kuotanya, dan sekolah kedinasan ada 6.000. Nah, di sini adalah untuk pengadaan CASN tahun 2023. Nah, di sini untuk bisa mendaftar ke sini, tentunya di sini juga memerlukan syarat-syarat utama ya, supaya kita bisa melakukan pendaftaran di sini. Nah, di sini seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya untuk mulai di tahun 2022 ini adalah bagi pendaftar. Nah, ini kalau misalkan kita bahas dari yang pertama, untuk yang CPNS, tentunya di sini untuk mendaftar ke CPNS ini, yang mana untuk bidangnya ini hanya ada 3 bidang yang dibuka: bidang kehakiman, bidang kejaksaan, dan juga bidang intelijen. Tentunya tidak semua ijazah ini bisa mendaftar dalam bidang-bidang ini, dikarenakan di sini dapat dikatakan yaitu sebagai yaitu talenta-talenta yang sesuai dengan saintisnya ya, secara terukur. Misalkan kehakiman, otomatis kalau ijazah kita nggak terkait tentang kehakiman, kita nggak bisa mendaftar. Termasuk juga kejaksaan dan juga intelijen, itu juga memerlukan talenta-talenta yang terkhusus untuk bisa melamar di sana. Kemudian untuk P3K. Nah, P3K yang ada di pusat ini sama halnya dengan P3K untuk teknis ini di daerah. Kalau di daerah namanya P3K teknis tentunya. Nah, maka di sini untuk P3K ini syarat utamanya apa? Untuk syarat utama dari P3K yang teknis ini, syarat utamanya seperti di tahun ini, yaitu harus memiliki masa kerja ya. Jadi untuk mendaftar P3K teknis kita harus memiliki masa kerja. Kalau nggak punya masa kerja, itu kita nggak bisa mendaftar. Dan ujung-ujungnya kita nggak lulus seleksi administrasi. Kalau kita nggak lulus seleksi administrasi dari P3K teknis, kita nggak bisa mengikuti seleksi kompetensi dan nggak bisa lulus kan. Jadi syarat utama untuk P3K teknis ini adalah harus memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan ijazah, relevan dengan formasi yang kita lamar, minimalnya 2 tahun ya. Kemudian untuk CPNS, syarat utamanya apa? Syarat utamanya kita harus memiliki ijazah sesuai dengan 3 bidang ini, dan kita harus mau ditempatkan di pusat kan. Nah, selanjutnya untuk P3K guru. Untuk daftar P3K guru di tahun 2023. Nah, di sini nanti sama halnya dengan tahun 2022 ini, bahwasanya yang bisa mengikuti seleksi P3K guru tahun 2023 adalah berfokus untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Tenaga non ASN itu adalah honorer yang bekerja di instansi pemerintah, dan itu tidak termasuk guru sekolah swasta, tidak termasuk lulusan PPG kan. Nah, berfokus pada ini. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, untuk ikut seleksi P3K guru kita wajib terdaftar di Dapodik. Kalau nggak terdaftar di Dapodik, kita nggak bisa ikut seleksi. Nah, semoga saja untuk tahun ini tetap sama ya, yaitu untuk sekolah swasta pun juga bisa mendaftar dan juga lulusan PPG. Namun berkaca pada tahun 2022, banyak sekali daerah dikarenakan formasinya kurang. Untuk yang swasta dan juga lulusan PPG tidak bisa melakukan pendaftaran dikarenakan formasinya sudah habis. Nah, formasi difokuskan untuk penempatan P1, P2, P3. Jadi di sini dapat dikatakan untuk seleksinya itu tertutup ya. Bagi kita nggak terdaftar di Dapodik, bagi kita entah itu negeri swasta ya, bagi kita yang tidak punya serdik, kita nggak bisa daftar untuk P3K guru ini. Kemudian yang terakhir yaitu untuk P3K tenaga kesehatan. Syarat utamanya apa? Syarat utamanya untuk nakes ini adalah harus sudah mengabdi pada rumah sakit ataupun juga instansi pemerintah kan, yaitu harus terdaftar pada SISDMK. Nah, ketika kita login ke akun SSCASN, maka akan terdeteksi data SISDMK kita, sehingga dari data ini kita bisa melanjutkan pendaftaran kan. Nah, kita bisa melihat apakah data kita sudah terdaftar di SISDMK atau belum. Kalau misalkan teman-teman belum tahu caranya, silahkan simak video sebelumnya ya. Nanti akan langsung tersinkron, yaitu data profil by nick-nya, data STR, lokasi bekerja kita itu di mana, kemudian referensi fasilitas kesehatan kita itu di mana. Oke, demikian untuk syarat utamanya. Ini tentunya kita harus penuhi ya untuk bisa lolos sukses menjadi ASN P3K maupun CPNS di tahun ini.